Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani kegiatan sehari-hari. Harus tetap fokus ya belajarnya walaupun harus belajar dari rumah. Hari ini bersama Ustazah Silvi kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sebelumnya kalian pasti pernah membaca buku bacaan kan? Nah, setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Dan di dalam setiap paragraf tersebut pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu? Oke, mari kita belajar bersama-sama tentang gagasan. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama dari suatu paragraf. Gagasan pokok ini disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Sekarang, Ustazah akan menerangkan cara mencari gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama terletak di akhir paragraf, cirinya adalah pasti ada kata jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung ini dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada satu paragraf. Judulnya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf tersebut ada 6 kalimat dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan kalimat yang kedua sampai ke-6 adalah gagasan pendukung, karena kalimat kedua sampai ke-6 menguraikan informasi atas gagasan pokok. Oke, mari kita perjelas lagi. Misalnya, tadi gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian diuraikan di dalam gagasan pendukungnya. Yang pertama, kenapa pawai budaya sangat menarik? Karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, diuraikan lagi, siapa warga Kampung Babakan? Warga Kampung Babakan di sini dituliskan, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian diuraikan lagi yang ketiga, di mana pawai budaya itu dilaksanakan? Di situ tertulis, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Selain itu, kakek Udin pun terlihat sabar menanti dan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat.
Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama lebih sering terletak di awal paragraf. Kemudian gagasan pendukung biasanya ditemukan pada kalimat penjelas atau yang menjelaskan isi dari gagasan pokok tersebut. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan dari Ustazah tadi. Setelah itu, tugas kalian adalah membaca bacaan di buku paket, kemudian mencatat mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selamat belajar ya Solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.